dan Koalisi Indonesia Hebat kali ini rebutan posisi alat kelengkapan DPR ya dengan usulan dari Koalisi Merah Putih agar sistem paket, maka ini kemungkinan besar kembali Koalisi Indonesia Hebat tidak mendapat jatah begitu ya, mendapat jatah posisi. Kita akan bahasnya saat ini bersama narasumber. Yang pertama ada Pak Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi PKS Koalisi Merah Putih nih ya Pak ya. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya. Dan kemudian Pak Masinton Pasaribu, anggota fraksi PDIP DPR RI dan Koalisi Indonesia Hebat tentunya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Iya. Dan Pak Said Salahuddin ya, pengamat hukum tata negara. Selamat malam Pak. Malam, Mbak Rahma. Iya. Ini saya ke Pak Masinton dulu ya. Iya. Ini mengapa kembali timbul tarik menarik, kembali kita lihat perseteruan begitu ya. Permasalahannya tadi itu tunggu menunggu. Ini mengapa mesti harus menunggu kabinet lagi begitu, pengumuman kabinet? Ya kan itu nanti komisi-komisi itu juga tergantung dari nomenklatur kementerian, kabinet yang disusun oleh Pak Jokowi bersama wakil presiden nanti ya. Nah, kenapa yang kita minta itu kan prosesnya musyawarah. Nah, itu yang belum diakomodir. Ada 5 kekuatan praksi yang meminta itu musyawarah, ada yang 5 pengen voting gitu ya. Nah, ini kan sama, kekuatan praksinya kan sama. Nah, harusnya kan didengar dulu aja, diakomodir. Pimpinan itu tugasnya mengakomodasi. Baru kemudian dibicarakan sama-sama. Proses di komisi-komisi nanti mekanismenya bagaimana, kan gitu. Iya, baik. Nah, dimusyawarahkan saja. Baik, ini Pak Jazuli, kesannya Koalisi Merah Putih ini karena mentang-mentang mayoritas begitu ya, memaksakan agar sistem paket-paket ini, paket ABC ini ya, paket-paket ini yang membuat konsekuensinya nanti akan berakhir seperti yang sebelumnya ya, Koalisi Indonesia Hebat tidak kebagian posisi begitu. Kalau kesan sih boleh orang menangkap kesan apa saja, tetapi memaksakan paket itu sebenarnya paket itu bukan dipaksakan. Kalau kita melihat Undang-Undang MD3 itu kan dalam memilih alat kelengkapan itu dipilih dari pimpinan itu dipilih dari dan oleh anggota AKD itu sendiri dalam sistem paket. Memang ada di undang-undang ya, disebut di situ paket gitu. Artinya paket itu kan memang ada paketnya, dia harus pimpinan itu kan ada 4 ya kan ya, berarti kan harus ada 4 orang begitu. Nah, tentu saya tidak memaknai perseteruan itu untuk MD3 untuk posisi ketua MPR, ketua ketua AKD itu alat kelengkapan dewan, diantaranya komisi itu kan bagian dari kelengkapan dewan. Dalam pasal 97 umpamanya kita ambil contoh tentang pemilihan pimpinan komisi itu seperti itu. Nah, seperti saudara dan teman saya tadi itu dikatakan bahwa musyawarah mufakat sebenarnya di dalam peraturan perundang-undangan atau undang-undang MD3 yang baru kita sahkan itu kan sudah ada sistem dan mekanismenya. Meskipun musyawarah tidak melanggar undang-undang juga kan ya? Tidak melanggar undang-undang, tetapi di situ jangan lupa kalau musyawarah dan mufakat itu tidak tercapai, maka ada jalan solusinya. Apa jalan solusinya? Yaitu dipilih dengan suara terbanyak. Tetapi begini, yang pertama tentang komisi itu kan sudah disahkan. Komisi ada 11 komisi. Jadi tidak perlu menunggu nomenklatur dari kabinet. Sebenarnya kalau kabinet itu akan menjadi mitra kerja. Paripurna yang sebelumnya itu sudah mengesahkan tentang 11 komisi. Bahkan waktu dalam paripurna itu ada tarik menarik. Kenapa tidak kita nanti saja umumkan tentang garapannya itu, ruang lingkupnya. Tapi ada yang mengatakan umumkan aja sekarang supaya orang ini jelas. Waktu itu pimpinan sidang sudah mengumumkan bahwa komisi 11 komisi ini tidak berubah dengan yang existing sekarang. Kemudian kira-kira bidang garapannya, komisi 1 meliputi pertahanan, keamanan, Kominfo dan sama tidak ada perubahan ya. Nah, komisi 2 umpamanya pemerintahan dalam negeri, birokrasi, pertanahan, komisi 3 polisi dan seterusnya. Itu sudah sudah dikasih gambaran dan sudah diketuk pada saat itu. Kalau kita bicara tentang ruang kerjanya, lingkup kerjanya. Jadi tidak relevan kalau membuat alasan ini menunggu kabinet begitu. Kalau nanti kabinet ini diumumkan, memang kemarin kan ada surat presiden akan merombak
ada beberapa kementerian, ada yang digabung, ada yang dipecah. Tapi menurut saya seperti umpamanya kementerian usulan minta pertimbangan ke DPR itu, Presiden diantaranya Kementerian Kehutanan digabung dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Saya kira ini ada efisiensi. Mungkin juga selama ini kan selalu kebijakan hutan itu merusak lingkungan hidup. Supaya itu ada sinergi, maka dijadikan satu umpamanya. Menurut saya itu tidak akan menghalangi kalau bicara tentang kemitraannya. Tinggal disepakati saja mitra ini ada kemana, yang komisi ini menggarap mitra yang mana. Itu kan tinggal digabung, disepakati. Jadi tentu kami dari fraksi PKS sebenarnya menyayangkan ke molornya pengumuman nama-nama dari saudara-saudara kita 5 fraksi itu yang tergabung di dalam komisi-komisi yang ingin diserahkan ke dalam komisi. Kenapa? Ini rapat paripurna sudah 3 kali sesungguhnya, tanggal 16 sebelum pelantikan. Kemudian teman-teman sebagian mengatakan sudahlah kita tunggu saja habis pelantikan. Pelantikan hari Senin, hari Selasa pun kita ulangi paripurna yang sama temanya. Belum ada nama-nama. Kemudian waktu itu tidak juga selesai, kita kasih kesempatan lagi sampai yang terakhir adalah hari Kamis kemarin ya. Terakhir artinya kalau sampai belum ada. Ketiga kali itu gitu. Nah kalau tetap tidak ada nanti apa nih langkah-langkahnya? Nah kita sebenarnya tetap akan merujuk kepada peraturan perundang-undangan. Kita meminta teman-teman dengan kesadarannya supaya DPR ini cepat bekerja. Kan tadi sudah disebut juga di Jak TV, sudah 3 minggu dia tidak bekerja. Dan rapat paripurna itu jangan salah loh. Bukan saja nanti berulang-ulang rapat paripurna. Jangan dipahami kenapa harus malas untuk rapat paripurna. Setiap rapat paripurna itu ada konsumsinya, ada apanya. Masa 3 kali paripurna kita tidak selesai membahas satu. Saya ke Pak Said ini ya. Pak Said, dengan kondisi seperti ini tampaknya Koalisi Indonesia Hebat ini benar-benar tidak punya banyak pilihan ya. Harus menuruti koalisi Merah Putih dalam hal ini. Ya, pertama begini, kita harus lihat dulu pada filosofi musyawarah mufakat. Saya kira inilah yang harus lebih dulu didorong. Musyawarah mufakat itu menjadi salah satu ciri ya yang kita miliki, dan saya kira ini harus selalu diupayakan gitu. Musyawarah mufakat ini. Jadi apa yang ditawarkan oleh teman-teman sebagian di DPR tentang musyawarah mufakat, saya kira itu sesuatu yang baik gitu. Namun begitu Mbak Rahma, kekuasaan DPR ini tidak bisa terganggu kira-kira ya oleh kekuasaan di eksekutif. Ya, ketika Pak Jokowi ingin membentuk kabinetnya yang nanti akan terkait juga dengan pola hubungan antara eksekutif dan legislatif ya, untuk mereka bermitra di setiap komisi sebagai bagian dari kelengkapan dewan. Nah, jadi DPR ini juga tidak bisa dia melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya itu termasuk membentuk kelengkapan dewan menyandarkan atau dipengaruhi oleh eksekutif tadi gitu. Ya. Jadi independen lah ya. Ya, karena memang punya 2 kekuasaan yang berbeda, nggak bisa saling mengintervensi di situ. Nah, tetapi bagus ketika saya dengar juga, saya ikuti prosesnya, ada beberapa kali rapat paripurna yang sebetulnya ingin mengakomodir itu, ingin mencari jalan tengah, gitu kan? Ditunggu rapat ini nggak selesai, paripurna lagi kan kira-kira begitu, sampai ke 3 kali ya Pak, kalau saya nggak salah ya. Sudah 3 kali. Nah, kalau batasan sudah 3 kali itu, saya kira menjadi wajar. Kalau sudah diupayakan musyawarah mufakat tadi tidak ketemu, maka voting itu bukan suatu hal yang haram. Yang penting sudah didahului oleh proses yang. Jadi menurut Anda wajar lagi-lagi berakhir voting ini ya, terus voting terus ya, begitu ya? Karena hal ini hal yang lazim sejak kita pernah membentuk DPR sejak dulu sampai hari ini, voting itu sesuatu yang biasa-biasa saja sebetulnya. Kita harus break dulu nih, kita lanjutkan lagi nanti ya pemirsa. Ada apa berita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita lanjutkan dialog. Ini saya ke Pak Masinton ya. Jika kemudian Koalisi Indonesia Hebat tetap bersikukuh menunggu ya pengumuman kabinet dulu baru memasukkan nama-nama begitu. Sementara sebaliknya Koalisi Merah Putih juga menginginkan segera begini, kan bertentangan terus. Nah, ini jalan tengahnya apa ini nanti ya? Ya musyawarah. Nah, jadi kita bukan hanya menunggu proses kabinet, kita meminta ada musyawarah untuk mufakat. Teman-teman Koalisi
di pendukung Prabowo kan juga. Nah, kalau musyawarahnya tidak berhasil begitu. Ya, jangan mengharamkan musyawarah gitu loh. Iya kan, jangan mengharamkan ya, musyawarah. Tentunya kita berbicara menginginkan ya, harus hasilnya. akomodatif, harus akomodatif. Apa yang nggak bisa selesai dalam proses musyawarah? Bangsa ini juga ya, pendiri bangsa ini dari berbagai spektrum ideologi bisa ketemu dalam merumuskan dasar-dasar negara bangsa ini, bisa dimusyawarahkan. Mengapa masih kesannya tidak bisa musyawarah dan cenderung ke voting begitu karena memang jumlahnya lebih banyak? Sebelum kita melaksanakan paripurna pertama tanggal 16 itu diawali dengan rapat konsultasi pembanti BAMUS namanya. Karena BAMUS itu adalah terdiri dari pimpinan DPR dan perwakilan fraksi-fraksi. Nah, di dalam rapat konsultasi itu kita bahas tentang itu artinya adalah bagian dari musyawarah. Saya setuju, kami setuju bahwa musyawarah mufakat itu adalah bagian dari ciri khas. Tapi begini, Pak, rakyat Indonesia. Nah, musyawarah mufakat ini kan bagian dari satu proses, ya kan? Nah, ketika musyawarah mufakat ini umpamanya tidak mendapatkan titik temu, kemudian kan ada solusi diatur dalam undang-undang suara terbanyak itu. Artinya kita juga tidak langsung ujung-ujung ke suara terbanyak di dalam forum konsultasi. Nah, ini tidak ada titik temu, itu permasalahannya apa kok sampai nggak bisa ketemu titik temu dengan musyawarah? Begini, PDI Perjuangan itu partai pemenang, ya. Kita mengalah ketika pimpinan itu tidak lagi diatur secara proporsional seperti tahun 2009 lalu. Nah, terus ini mau disapu semua, ini kan menang-menangan namanya. Rakyat sudah memberikan kepercayaan bukan kepada koalisi loh. Peserta pemilu itu partai politik. Memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan. Nah, itu yang dianulir dan sekarang terus mau dilanjutkan. Nah, itu kita tolak. Nah, mau kapanpun kita bertahan. Ini negara sistem presidensil, bukan parlementer. Negara tetap berjalan. APBN bisa ngikutin tahun yang lalu. Program bisa berjalan. Nggak ada ini. Jadi kalau ngotot-ngototan, ya model teman-teman di koalisi pendukung Prabowo, sudahlah, sudah selesai kita ngotot-ngototan. Semangatnya jangan lagi bersemangat bertarung. Ayo sama-sama. Ini justru teman-teman menghambat proses ini kalau kita lihat. Ini siapa menghambat siapa ini sebenarnya? Karena Prabowo yang mengharamkan musyawarah mufakat. Diharamin loh. Nggak ada proses musyawarah yang bukannya sudah 3 kali paripurna. Saya kira tidak ada pengharaman paripurna mufakat itu. Dilanjutkan ketika forum konsultasi belum menghasilkan sebuah musyawarah, dipaksakan paripurna. Itu paripurna abal-abal. Pembahasan belum matang dibawa paripurna. Ini memimpin bukan lagi pimpinan DPR ini, bukan memimpin koalisi, tapi memimpin seluruh kelompok. Ini tampaknya masalahnya hampir sama dengan yang sebelumnya ketika memutuskan ketua DPR itu. Berasa belum selesai langsung dibawa ke paripurna. Tidak ada. Begini ya. Kita sekarang ini menang-menangan. Sekarang begini, kita mau bicara, saya sih melihat kita harus luruskan ya. Tadi teman saya ini mengatakan PDI pemenang, yes. Tapi berapa persen suara PDI? Di dalam sistem demokrasi itu kan ada suara terbanyak. Artinya, pemenang dalam sebuah kontes demokrasi, kalau pemenangnya tidak mutlak di atas 50%, itu kan tidak bisa. Nggak bisa begitu. Artinya kalau kita kan bicara suara terbanyak. Suara terbanyak ini apa? Tidak ada satu proses pemilihan pemenang. Tidak ada suatu proses pemilihan. Iya, kita bicaranya suara terbanyak. Pemenang itu kan suara terbanyak dong. Iya. Kita PDIP kan suara terbanyak. Loh, suara terbanyak itu apa dilihat dari satu partai atau dilihat dari kerangka 560 suara DPR dong? Kita bicaranya kan bukan koalisi, partai-partai politik. Kan kita koalisi itu. Oke, kita bicaranya one man one vote. Kita bicaranya 560 anggota DPR. Iya kan? 560 anggota DPR itu semuanya dipilih oleh rakyat. Tidak ada yang ujuk-ujuk dia datang ke situ. 560 anggota DPR, dia mempunyai proses pemilihan. Nggak ketemu. Nah, makanya jadi kita marah loh, Pak. Kita bicara sekarang, kita jangan bicara rakyat dulu. Kita jangan bicara rakyat. Semua yang duduk di DPR itu dipilih oleh rakyat. Enggak, kalau ngotot-ngototan model wakil rakyat begitu, rakyat lo yang marah nanti lo. Sekarang ngotot. Baik, silakan saya ingin tuntaskan dulu. Mohon maaf Pak pakar hukum ya. Jadi kita bicara kembali kepada prinsip suara terbanyak. Demokrasi itu kan juga diantaranya suara terbanyak. Iya. Ada pemilihan suara yang kecil menang, tidak ada. Pemilihan ketua MPR suara terbanyak yang menang. Pemilihan pimpinan DPR suara terbanyak yang menang. Kalau kita bicara tadi suara yang terbanyak, kan begitu. Ya, kecuali suara yang terkecil menang, itu namanya kezaliman.
Ya, musyawarah mufakat, yes. Jangan Kita diharamkan setuju. Pak musyawarah. Tidak ada yang mengharamkan musyawarah mufakat. Tapi ketika musyawarah mufakat tidak ketemu dalam undang-undang, kita kan ada undang-undang. Ya. Ada solusi exit dalam undang-undang. Jika musyawarah mufakat tidak disepakati, maka berdasarkan suara terbanyak. Baik. Itu diatur dalam undang-undang. Sekarang kita mau tunduk sama undang-undang apa? Mau memaksakan juga kehendak pribadi. Baik, Kan silakan begitu. ditanggapi Pak Said. Kan begini, kalau sudah prosesnya sampai 3 kali, ya, saya kira itu berarti kan ada komunikasi yang dibangun sedemikian rupa, tidak sampai pada satu kesepakatan gitu, mufakat, dibuat lagi, rapat lagi, dibuat lagi rapat. Itu sebenarnya menunjukkan ya ada ruang untuk untuk bermusyawarah. Kalau tidak ada ruang bermusyawarah, pertama kali atau paling nggak 2 kali itu sebetulnya sudah bisa langsung diputus itu, gitu. Nah, karena sudah sampai 3 kali, ya, itu udah bisa kita lihat ada proses ruang itu dibuka. Tetapi ruang itu memang tidak bisa selalu dipastikan akan ketemu mufakatnya, gitu. Dulu pada saat Undang-Undang MD3 belum dimajukan ke Mahkamah Konstitusi, dibangun opini begini, ini kan partai pemenang pemilu, maka itu menjadi konsekuensinya dia memimpin DPR misalnya. Awalnya saya punya pendapat yang hampir sama. Ketika Undang-Undang MD3 itu mengubah menjadi dipilih oleh anggota. Tetapi rupa-rupanya konstitusi kita mengatakan berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi, ya, sebagai satu-satunya interpreter dari konstitusi, mengatakan bahwa pemilihan di TPS itu bukan pemilihan untuk kelembagaan DPR, tetapi untuk mendorong atau memajukan wakil-wakil rakyat. Tapi ketika dia sudah ada dalam suatu lembaga ini pula yang memilihnya sendiri. Pilihan dari setiap individu anggota, ya, yang bergabung dalam fraksi kemudian bergabung lagi dalam koalisi begitu ya, itu sudah masing-masing mereka punya kemandirian menentukan itu. Baik. Kalau yang satu mengatakan bahwa ini kami dipilih oleh rakyat, yang lain juga dipilih oleh rakyat, gitu. Jadi saya mau katakan dalam proses di DPR itu musyawarah mufakat sedemikian rupa dikedepankan. Tetapi jika memang tidak dapat satu keputusan yang bisa menjadi konsensus bersama, maka itu juga tidak boleh diharamkan untuk voting. Baik. Gitu. Baik, karena itu ketentuan dari kita harus undang-undang break dulu kita nih, juga. kita lanjutkan Ya. lagi nanti nih pemirsa. Ada apa berita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Kita lanjutkan dialog. Saya ke Pak Jazuli ya. Sebenarnya seberapa jauh sih ini posisi strategis atau pentingnya menjadi pimpinan komisi atau alat kelengkapan DPR ini? Sebelum ke situ saya ingin mengatakan, sesungguhnya paripurna yang sudah kita buat 3 kali itu hanya menyetor nama-nama di alat kelengkapan. Itulah, itu pertama dulu. Harusnya sebenarnya seluruh praksi-praksi ini setor saja nama-nama di alat kelengkapan itu. Nah, setelah itu baru kita ke alat kelengkapan melakukan pemilihan. Oke, kalau kita mau bicara lobby lagi, di situ kita bicarakan lobby. Paling tidak ada tahap kemajuan, begitu loh. Orang bisa menginterpretasikan macam-macam, tapi menurut saya kalau kita mau ada progres dan supaya jelas juga di mana titik kan di dalam peraturan perundangan itu diatur memang ketika ada kebuntuan kita lakukan lobby. Mestinya kalau kemarin itu kita terus teman-teman menyerahkan nama-nama ke alat kelengkapan itu dan diputuskan di paripurna, memang aturannya begitu harus diputuskan. Setelah itu kita duduk lagi, baru ada progres, begitu loh. Tapi kita kan bicara. Publik menyaksikan selalu setiap kali rapat paripurna ricuh seperti itulah ya. Nah ini padahal kan padahal Jokowi sudah berkomunikasi, membangun komunikasi dengan baik dengan Prabowo, begitu dengan Ical, dengan pimpinan partai politik koalisi Merah Putih. Tapi mengapa tampaknya hubungan di parlemen tidak sebangun begitu ya dengan komunikasi yang sudah dilakukan? Saya sih mengatakan apa yang dilakukan komunikasi oleh Pak Jokowi itu sebagai presiden, saya kira memang harus melakukan itu. Tetapi urusan proses demokrasi dan demokratisasi di parlemen, saya kira itu juga satu ruang tersendiri. Saya melihat memang tidak harus korelasi, ada korelasinya. Kenapa sebabnya? Karena juga
keberadaan koalisi merah putih ini yang selama ini digaungkan oleh pihak yang menurut saya ini tidak bertanggung jawab, dianggap mau menghambat, dianggap mau menjegal, bahkan juga ada mau lakukan impeachment. Semua itu kan harus ada aturan mainnya. Saya kira koalisi merah putih menghambat program pemerintah yang itu pro rakyat, dia bunuh diri namanya. Ya. Tidak mungkin itu. Nah, sekarang kita masuk kepada seberapa banyak, sebesar sih. Memang pimpinan alat kelengkapan ini namanya pimpinan ya, dia akan memimpin, menakodai. Tetapi sesungguhnya keputusan-keputusan di alat kelengkapan itu tidak hanya diambil oleh pimpinan, tidak mungkin. Seluruh alat kelengkapan ketika mengambil keputusan, diambil keputusan berdasarkan di alat kelengkapannya itu. Ya. Suara di situ yang harus mengambil, bukan oleh pimpinan. Nggak mungkin pimpinan mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota. Jadi Pak Masinton ini tidak terlalu strategis sebenarnya posisi pimpinan komisi ini. Tapi mengapa kembali? Kami itu pengen musyawarah mufakat, mengedepankan aja situ dulu. Kami pengen, sudahlah akhiri semangat bertarung itu. Ini kan semangatnya semangat menang-menangan yang dibangun oleh teman-teman PKS dan kawan-kawan. Semangat menang-menangan tadi. Kami pengen musyawarah mufakat, kita duduk sama, kita tata sama-sama. Pengennya begitu. Nah, kami nggak akan setorkan nama, karena kalau kami setorkan nama itu sama artinya kami menjeratkan leher kami untuk dicucuk, dibawa kemana-mana. Karena ujungnya nanti mereka voting. Ini kan siasatnya kita tahu betul siasat mereka. Oh, nama-nama sudah diserahkan. Nanti di tiap komisi itu akan voting, pasti. Pimpinan MPR begitu, pimpinan DPR begitu, pimpinan komisi. Jadi ini tidak mau menyerahkan nama. Semangat teman-teman ini semangat bertarung masih. Menurut aku ini juga semangat kecengan nih. Udahlah, udah selesai pemilu, presiden sudah dilantik, jangan lagi semangat bertarung, kita semangat membangun. Ayo sama-sama. Jika ya teman-teman juga ngotot begitu, monggo ambil semua tuh pimpinan komisi. Kita nggak ikut di komisi juga nggak apa-apa. Tapi rakyat yang bisa tapi melihat. itu kan memang konsekuensi tadi itu, demokrasi ke suara terbanyak. Memang Ya, konsekuensinya saya kira seperti itu itu. yang Musyawarah mufakat, teman-teman mengharamkan musyawarah mufakat tadi, dan semangatnya masih semangat bertarung, kalah menang. Baik, silakan. Bangunnya kita, Ya. itu yang kita tentang, dan itu yang kita tidak setujui. Saya tidak tahu kalau PDI itu maunya bertarung. Kalau di PKS itu tidak ada Enggak, pertarungan. PDI enggak musyawarah Jadi- mufakat, teman-teman, jadi- spiritnya masih spirit bertarung Jadi gitu. begini, kan Kalau semua kita itu kan- kasihkan nama nanti Begini, voting. di dalam hidup berdemokrasi, dalam hidup bernegara dan berbangsa, itu kan ada rule of the game. Kan begitu, Bos? Sekarang kita mau hargai apa tidak ini rule of the game? Monggo silakan Pak. kalau kita tidak mau menghargai, menjunjung tinggi ajas itu. Sekarang silakan begini, jalan bikin apakah- komisinya. Begini, apakah ya kita nggak ada pimpinan apakah nggak pemilihan apa-apa. suara terbanyak? Kenapa Pak Jokowi itu menjadi presiden? Kenapa? Saya tanya. Kenapa Pak Jokowi jadi presiden? Karena dia mendapat suara terbanyak. Apa kita haramkan suara terbanyak itu mengantarkan orang? Ya, memang Kan sistemnya tidak itu. loh. Lah iya, kita harus menghormati Nggak sistem. ada calon presiden dipilih berdasarkan musyawarah mufakat. Nggak ada Pak, undang-undang Makanya. baru dia ganti. Tapi undang-undang MP3 Sekarang musyawarah mufakat enggak. Musyawarah mufakat Jangan ada. diharamkan, semangatnya jangan semangat bertarung lagi Pak. Musyawarah mufakat Semangatnya ada. udah basi, Saya tanya. Pak. Saya tanya. Semangatnya Bapak mengatakan basi. suara Semangat mufakat ada bertarung. dalam undang-undang. Musyawarah Suara mufakat. terbanyak ada nggak dalam undang-undang? Ada. Makanya Jangan juga diharamkan. Jangan diharamkan. Dua-duanya berdasar hukum. Iya dong. Loh, makanya kalau tidak Pimpinan mengharamkan, DPR. ayo ikut. Kita Dan tidak begitu. mengharapkan loh Pak. Loh, kalau tidak diharamkan, kenapa tidak mau ikut? Ini dua-duanya dalam undang-undang. Ini menang-menangan. Bukan menang-menangan. Menang-menangan itu memaksakan sesuatu yang diatur dalam undang-undang. Sesuatu yang diatur dalam undang-undang, Ini- kita mau tunduk apa nggak mau undang-undang sekarang? Baik. Kita tunduk dengan undang-undang. Lihat aja Sekarang pimpinan ada yang undang-undang. dipilih. Ya sekarang kita Iya, ikuti itu. undang-undang. Baik, silakan ini Pak Said. Sebelum ada pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan Pak Abu Rizal Bakri, memang terasa itu ada semangat menang-menangan itu terasa yang dikatakan Bu Masinton tadi itu. Tetapi pasca pertemuan itu sudah mulai mencair, mulai melunak ya. Masing-masing juga Pak Jokowi tidak merasa menang-menangan, Pak Prabowo juga tidak merasa menang-menangan, bahkan terakhir dia mendatangi JK. Teman-teman gitu ya. PKS masih pengen menang terus. Ya, itu Saya tidak tahu PS atau PDI yang mau menang. saya bicara dalam peta politik secara umum saja gitu ya. Saya tidak bicara partai per partai. Jadi sebetulnya pasca pertemuan itu semangat itu saya kira sudah hampir nggak kelihatan gitu. Karena suasananya sudah mulai cair gitu ya. Nah, bahwa kemudian di DPR-nya sendiri gitu ya, di DPR-nya sendiri masih ada keinginan untuk bertarung tadi itu. Sepanjang pertarungan itu dilakukan dengan cara-cara yang benar,
dalam artian tidak dilakukan dengan cara-cara yang inkonstitusional, saya pikir nggak ada masalah. Lobby misalnya, DPR itu bagian salah satunya, itu bagaimana misalnya melakukan lobby-lobby. Kalau misal dari satu koalisi yang merasa kekurangan dapat dukungan kurang, dia bisa melobi partai atau fraksi yang lain, gitu. Ya, kalau lobbynya tidak mampu, tidak sanggup, tidak berhasil, begitu, lantas kemudian pihak koalisi yang lain itu dalam posisi yang lebih banyak, memang itu nggak bisa ditentang. Ya, konsekuensinya seperti itu. Tetapi dengan trik atau strategi. Contoh sedikit ya Mbak Rahma ya, misalnya P3. Kemarin waktu kita pemilihan proses DPR, itu P3 masih di koalisi merah putih. Tapi kan dengan seiring proses politik yang dilakukan, lobby-lobby itu sampai akhirnya P3 menyeberang ke KIH. Dan itu kita hormati. Itu kan keberhasilan dari KIH melobi itu. Tapi kalau kemudian setelah partai-partai yang lain melalui fraksinya di DPR itu tidak hijrah juga ke KIH dan kemudian suara masih mayoritas di KMP, itu memang sudah menjadi satu realitas politik gitu. Ya, itu terimalah realitas gitu maksudnya. Yang ini sama. Jadi nggak bisa dipaksakan juga. Ya, baik. Nah, kalau mau dibikin monggo silakan. Sama, tapi suara terbanyaknya siapa? Tetap koalisi merah putih kan ya, suara terbanyaknya tadi itu Pak Masinton. Ya, ada 5 fraksi. Ya, kekuatannya juga hampir berimbang. Ya. Nah, kalau mau dipaksakan kan juga nggak quorum. Kalau mau bikin monggo bikin. Jadi begini. Kita nggak dapat pimpinan nggak apa-apa. Jadi begini. Biasa, ketika kita sampai 3 kali melakukan paripurna, ini kan artinya ruang komunikasi masih dibuka. Menang-menangan itu tidak dilakukan. Kalau kita mau semangatnya menang-menangan tadi, kenapa tidak sekalian aja waktu paripurna pertama? Baik, karena sudah lebih semangat. Kita harus break dulu nih. Artinya, saya harus luruskan kalimat menang-menangan. Kalau mau menang-menangan, 1 kali paripurna kita beresin. Tetapi itu kita bikin. Oke, pertama tidak ketemu, bikin yang kedua kali. Kedua kali pun belum selesai, bikin yang ketiga kali. Baik. Dan sampai sekarang belum kita ambil keputusan. Belum selesai juga. Artinya ya. Itu tidak bisa kita diponis dan dituduh menang-menangan. Baik, kita harus break dulu nih. 21 sampai ada pembahasan mengenai anggota untuk di komisi-komisi. 3 kali dengan yang kali. 3 kali dengan. Kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi pemirsa, kami segera kembali setelah pesan. Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kini kita akan ke Istana Negara ya dengan reporter Irsal untuk memantau ada aktivitas apa di sana. Apakah pengumuman kabinet sudah dilakukan atau jadi dilakukan malam ini? Langsung saja kita bergabung dengan Irsal. Ya, Rahma dan juga pemirsa, dapat kami laporkan dari depan halaman Istana Negara terkait rencana pengumuman susunan Kabinet Indonesia Hebat atau Kabinet Jokowi JK. Kita masih menunggu karena waktu menunjukkan pukul 21:40. Juga belum ada kabar bahwa Presiden Joko Widodo akan mengumumkan susunan kabinetnya. Jika kita mengingat dari pernyataan konferensi persnya Kamis malam kemarin, Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan bahwa pengumuman susunan Kabinet Indonesia Hebat atau Kabinet Jokowi JK yang akan membantunya untuk menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan terganjal 2 hal. Antara lain adalah rekomendasi yang maksud kami nama-nama ataupun calon-calon yang diserahkan Presiden Joko Widodo kepada KPK belum dilaksanakan ataupun belum diserahkan kembali kepada Presiden terkait rekomendasi dari KPK. Yang kedua adalah terkait nomenklatur kementerian yang diserahkan ataupun disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR belum juga dipertimbangkan. Dan kabarnya menurut informasi yang kami terima bahwa KPK telah memberikan rekomendasi tersebut kepada pihak kepresidenan sore hari tadi terkait juga nama-nama yang menyusul ataupun nama-nama calon menteri kloter kedua menggantikan 8 menteri yang ditandai oleh KPK bertanda kuning atau merah. Dan kabarnya juga tadi sore tadi Wakil Pimpinan DPR Agus Hermanto menyatakan bahwa nomenklatur kementerian yang disampaikan oleh Joko Widodo kepada DPR telah dipertimbangkan, hanya tinggal menunggu penandatanganan yang dilakukan oleh pimpinan DPR Setia Novanto. Dan harapannya malam hari ini ataupun masih ada 2 hari lagi karena mengingat pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang menyatakan bahwa pada hari Senin 27 Oktober 2014 akan dilakukan
pelantikan para menteri yang tersusun dalam kabinet Jokowi JK atau kabinet Indonesia Hebat. Itu artinya harapannya adalah malam hari ini ataupun tidak malam hari ini, masih ada hari Sabtu dan hari Minggu lusa waktu untuk mengumumkan susunan kabinet yang tergabung dalam kabinet Indonesia Hebat atau kabinet Jokowi JK. Dan sementara belum ada informasi bahwa malam hari ini akan diumumkan siapa-siapa saja yang masuk ke dalam susunan kabinet Indonesia Hebat atau kabinet Jokowi JK. Kami awak media masih menunggu. Harapannya juga kita menunggu ataupun masyarakat juga berharap bahwa malam hari ini juga susunan kabinet Jokowi JK akan diumumkan, terkait juga memang dua hal yang terganjal yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo terkait rekomendasi dari KPK dan juga pertimbangan dari DPR juga sudah rampung dilaksanakan, dan kita masih menunggu saja. Pemirsa, Rahma, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sementara. Kembali ke Anda di studio. Irsal ya, masih menunggu begitu ya. Ini banyak yang ditunggu, tapi saya ingin ke Pak Said ya. Tadi dari Koalisi Indonesia Hebat kan menunggu nama-nama dari kabinet ini. Jadi jika strategi Koalisi Indonesia Hebat ini tidak mau memasukkan nama-nama ini, otomatis ini semacam WO begitu ya. Jika terus tidak mau memasukkan, ini apa yang akan terjadi? Apakah ini akan nanti bisa diambil keputusan tanpa Koalisi Indonesia Hebat? Itu kan artinya tidak quorum atau bagaimana tata caranya? Iya, tentu itu pertama kita harapkan tidak pernah terjadi, jangan sampai terjadi itu yang demikian itu. Tapi memang ada persyaratan soal lebih dari setengah fraksi itu ya, yang sekarang itu di dalam paripurna untuk memutuskan. Iya, untuk memutuskan itu kan lebih dari setengah fraksi. Sekarang fraksi yang ada tuh ada 10 di sana. 5 di KIH, 5 di KMP. Imbang berarti. Imbang. Berarti kan masih belum memenuhi nih. Kalau untuk di paripurnanya gitu. Nah, jadi kalau misalnya masing-masing gitu bertahan dengan caranya sendiri gitu, dengan pemikirannya sendiri, dengan sikapnya sendiri, justru ini akan membuat suasana semakin memanas dan tidak tercapai keputusan akhir gitu. Ya, karena ini kan kalau saya ke Pak Jazuli lagi ya. Posisi berimbang 5-5 nih. Kalau tetap memaksakan voting, sementara satunya memaksakan musyawarah begitu, Koalisi Indonesia Hebat WO begitu misalnya, ya tidak bisa lanjut juga ini kan Pak Jazuli ya? Saya punya keyakinan besar setelah diumumkan kabinet akan ada fraksi yang memberikan nama dalam paripurna. Kalau pengumuman itu sebelum hari Senin, kalau kita dengar diberitakan Pak Wakil Presiden mengatakan pelantikannya hari Senin, artinya pengumuman itu kan sebelum Senin mestinya. Nah, saya yakin setelah ada pengumuman kabinet itu, dan saya optimis setelah kami katakanlah 5 fraksi, saya tidak mengatakan supaya tidak terjadi gap yang lebih memanas, saya tidak mengatakan KMP-nya dulu, tapi 5 fraksi yang sudah menyetorkan nama-nama ini punya keyakinan, termasuk kami di PKS, setelah diumumkan nama-nama menteri, di antara kawan-kawan yang 5 fraksi yang belum menyetorkan itu, bisa dipastikan dia akan menyetorkan nama-namanya. Sehingga saya berharap bahwa setelah pengumuman dan pelantikan kabinet, ini kebuntuan akan terjawab. Ya, Pak, gitu. Meskipun sebentar, saya menyayangkan kalau nama-nama itu seperti pakar kita tadi harus tersandra dan dikaitkan dengan pengumuman kabinet. Tetapi kalau itu harus terjadi pula, saya punya keyakinan setelah pengumuman kabinet mesti ada saudara-saudara kita dari 5 fraksi yang belum menyetorkan nama itu, dia akan menyetorkan nama. Ya, Pak Mas Hinton, memang seperti itu kan tadi dikatakan bahwa menunggu pengumuman kabinet. Artinya kalau sudah diumumkan nanti mau ini Koalisi Indonesia Hebat memasukkan nama-nama. Ya, jadi kalau kita ini ngikut proses dalam musyawarah tadi, kalau memang sudah ketemu titik temunya dalam proses musyawarah tadi, spirit teman-teman juga tidak lagi asal menang-menangan, pasti PDI Perjuangan akan menyerahkan nama dan akan ini sama-sama membangun dan meskipun dimungkinkan juga untuk WO begitu ya, sehingga tidak quorum dan tidak bisa dilakukan lagi ini. Enggak ada pakai WO-an PDI Perjuangan. Sempat dilakukan juga. Sudah selesai, semangat bertarung itu sudah selesai. Bagi PDI Perjuangan sudah selesai. Kami memaknai ini sekarang adalah bagaimana kita menata dan membangun demokrasi ini ke depan sama-sama. Baik, Pak Jazuli. Kalau saya terus terang saja agak keberatan ya dengan kalimat menang-menangan ini. Kenapa?
Karena tadi berulangnya paripurna sampai 3 kali pun belum kita mengambil keputusan, itu artinya bahwa kita masih menunjukkan kearifan dan masih menunggu begitu ya. Masih menunggu kita dengan kearifan dan kebijakan 5 fraksi yang sudah menyetorkan nama-nama ini. Ya. Dengan menunggu kesadaran saudara-saudara kita yang 5 fraksi yang belum menyerahkan nama-nama, sampai 3 kali rapat paripurna itu belum kita ambil keputusan. Baik. Itu sebagai bukti bahwa kita adalah masih memberikan ruang. Kalau bisa, kalau quorum udah langsung diambil. Itu ya, karena memang nanti begini, ada klausul pasal begini juga gitu. Ketika nanti ternyata juga berkepanjangan, bisa saja ada klausul pasal, kita tetapkan di paripurna itu anggota komisi ya sesuai dengan yang sudah menyetor. Iya, nggak apa-apa. Begitu. Ya. Nanti quorumnya yang dimaksud di dalam komisi itu ya yang menyetor itu, gitu. Kan bisa juga diambil begitu. Baik, kita Ya, akan lanjutkan kalau sampai nanti- di situ, tapi kita harus break dulu nih pemirsa. Setelah pesan-pesan berikut ini kami segera kembali. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Ada Apa Berita. Ini sudah di segmen terakhir, jadi mungkin langsung sekaligus closing statement ini, Pak Said. Anda melihat masalah ini ya, untuk menentukan pimpinan alat kelengkapan DPR ini akan berkepanjangan juga. Kalau berkepanjangan, kira-kira apa solusinya menurut Anda? Iya, tadi kan yang pertama ya, sebetulnya hanya diperlukan satu fraksi saja, gitu, satu fraksi saja untuk memecah kebuntuan ini. Baik fraksi yang ada di KMP itu nyebrang ke KIH, ataukah yang ada di KIH itu balik ke KMP misalnya ya. Itu membuat solusinya lebih dari setengah fraksi tadi itu terpenuhi. Nah, kalaupun kemudian tidak terjadi itu, ya itu tidak terjadi, ya saya kira perlu ada, tentu saja akan ada instrumen hukum tersendiri gitu ya, untuk menyelesaikan itu bukan satu-satunya jalan terakhirnya gitu. Itu masih bisa dimungkinkan. Tetapi Mbak Rahma, satu hal sebetulnya yang perlu dilihat background kenapa terjadi pertempuran ini. Ketika tadi sampaikan Pak Jazuli dan beliau juga setuju, Pak Masinton, bahwa sebetulnya nggak seksi-seksi amat lah ketua komisi dan seterusnya. Ini juga terkait sebetulnya dengan mitra kerja kan, nanti eksekutif dengan legislatif. Jadi kalau istilah Pak Masinton kepada kubu KMP ini seolah mau main menang-menangan. Jangan-jangan KMP juga bisa mengatakan, Anda paranoid juga, jangan-jangan KIH. Kalau di sini komisinya kami yang pegang, seolah-olah Anda takut nanti ini dihambat nih jalurnya kerjanya Pak Jokowi. Nah, jadi kalau main saling tuding-tudingan begitu modelnya, saya kira ini tidak memberi efek yang positif kepada publik gitu. Proses politik di dalam DPR itu ya dicari solusi yang terbaik ya di antara fraksi-fraksi yang ada. Baik, ini silakan ini Pak Masinton sekaligus closing statement. Ya, kalau prinsip kami itu ya sudah, ini kita duduk sama, diatur sama-sama ya, dibagi sama-sama. Jangan main poting-potingan, langsung poting-potingan, jangan ini. Menurut aku juga gini, teman-teman partai-partai yang ada dalam koalisi apa namanya itu? Merah Putih. Pendukung Prabowo itu, menurut saya jangan malu-malu juga. Kalau memang mereka pengen, semua pimpinan komisi pengen kami ambil, monggo. Terus terang aja gitu loh, disebutkan ke kita, biar kami juga ikhlas, legowo. Asal ada omongan gitu begitu. Jangan bertamengkan ya, poting-poting tadi. Kalau memang pengen, PKS pengen berapa pimpinan komisi, di partai-partai yang dalam koalisinya juga pengen, monggo. Nah, itu akan diberikan. Kami akan lebih legowo dengan cara begitu. Jangan kami dipaksa-paksa untuk menyetorkan nama agar bisa quorum harapannya. Jangan begitu. Kalau memang pengen mengambil semua pimpinan komisi tadi, monggo ngomong. Kami legowo kok. Monggo, pimpinan MPR sudah sama kalian, pimpinan DPR sudah, pimpinan komisi sudah. Toh negara ini sistem kita presidensial kok. Gitu. Baik. Nah, mau dihambat juga toh pilihan rakyat. Baik, ini silakan ini closing statement Pak Jazuli. Pertama, saya harus tegaskan bahwa tidak pernah sampai saat ini niatan KMP menghambat program pemerintah, baik presiden maupun kementerian. Sekali lagi, selama program pemerintah itu adalah pro kepada rakyat, berpihak kepada rakyat, kalau ada pimpinan komisi dari KMP atau KMP menghambat programnya, saya yakin KMP itu artinya bunuh diri.
dia bertentangan dengan prinsip-prinsip rakyat, dan itu tidak mungkin kami lakukan karena kami hadir di parlemen itu atas suara rakyat dan kami harus membela rakyat. Selama pemerintah program sudah pernah begitu waktu pilkada langsung itu kan, selama pro rakyat program pemerintah, maka kita tidak mungkin akan menghambat program pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan tentang yang muncul terkait pimpinan AKD. Begini, kalau tadi teman-teman mengatakan jangan haramkan musyawarah mufakat. Kami tidak pernah mengharamkan musyawarah mufakat. Yang perlu kita ingat adalah setiap persoalan itu kan ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Ada rule of the game. Dan diatur itu untuk mencari solusi exit. Mari ketika ada kebuntuan ya kita kembali kepada aturan main. Kan begitu. Kalau main bola itu tidak mau tunduk kepada aturan main, bahaya pula main bola itu nanti kan. Bawa aja bolanya, dipegang langsung kita masukin ke gol. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya punya keyakinan setelah diumumkan kabinet, persoalan ini akan bisa diselesaikan. Ada yang ngambek kemudian gabung ke Koalisi Merah Putih. Saya tidak ingin mengatakan ada yang mengambek, tapi saya punya keyakinan. Ikut ke kita. Saya punya keyakinan. Dibalik-balik. Saya punya keyakinan nanti persoalan ini akan terselesaikan. Kita harus menghargai juga, jangan dikatakan bahwa KMP ini menang-menangan adu kuat. 3 kali paripurna kita belum mengambil keputusan. Karena menunggu quorum katanya, nggak bisa ambil keputusan memang. Kita mencari solusi. Kalau kita mau memaksakan, bisa dicari solusi. Pakar tata negara banyak, pakar hukum negara bisa kita cari. Tetapi itu belum kita lakukan karena kita menunjukkan kearifan dan kebijakan, masih mencari komunikasi dan titik temu yang terbaik. Terima kasih nih Pak Jazuli, Pak Masinton juga Pak Said ya. Terima kasih, merhaba. Iya, dan pemirsa Ada Apa Berita masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti dengan pembahasan lainnya. Saya Rahmat Sarita, sampai jumpa.